Halo Pak Indro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, memuji. Ya. Sudah keliling-keliling kemana Pak? Ya, sedikit-sedikit. Ya. Ya, Home to home. ya, home to home ya, door to door, dari pintu ke pintu ya. Memuji. Ya, Eh, saya juga tertarik walaupun tidak bidang saya, tapi yang terkait dengan pendidikan itu saya selalu tertarik dengan pendidikan ini. Jadi kami tertarik itu karena gini Pak, setiap ganti menteri ganti aturan. Itu yang saya sampai itu terutama di lembaga sektor pendidikan seperti itu selalu. Kalau kebijakannya itu kadang-kadang ada yang menggelitik juga, umpamanya cuma ganti nama. Dulu SMA ganti SMU, kemudian ganti SMA lagi, nah seperti itu. Kemudian dulu itu ada SMK itu kan ada SPG, ada STM, ada semuanya. Nah, sekarang dihilangin. Pokoknya SMK semua. Sehingga ketika kita mendaftarkan anak saya itu ingin saya sekolah di teknik mesin, itu SMK mana yang kalau dulu kan jelas pelatihnya itu STM, wah sekolah teknik seperti itu Pak Muji. Ini kadang-kadang saya itu menjadi pemikiran, wah ini memang pendidikan ini kok seperti ini ya. apa yang dikatakan Pak Indro itu saya kira boleh jadi mewakili masyarakat banyak. Itu ya, seperti itu ya. Karena itu tadi ganti menteri, ganti kebijakan di bidang pendidikan. Bahkan tidak ganti menteri, ganti direktur pembinaan SMA, pembinaan SMK saja sudah ganti, gitu loh. Jadi betapa runyamnya dunia pendidikan Indonesia gitu loh. Dan kebijakannya itu tidak meningkatkan kualitas untuk Betul. pendidikan. Hanya kulit-kulit saja, tapi kontennya, isinya ya itu sama saja gitu ya. Itu Pak Muji. Kemudian beberapa hari ini orang bicara dengan terkait dengan zonasi dan sebagainya itu, saya itu terdidik juga. Sehingga ini yang menyebabkan jangan menyalahkan kalau kelak anak didik kita, generasi kita itu korupsi. Karena di awal sudah diajari tidak benar. Betul. Saya kan KTP saya Bantul. Betul. Biar besok bisa diterima di sekolah sana, oh tak titipke. Betul. Kan sudah ngapa sih? Iya, jadi startnya sudah salah. Maka langkah-langkah berikutnya tidak lah ya. Itu kami menjadi keprihatinan. Saya kira begini, ke depan ini kita harus menanamkan kepada orang tua itu sekolah itu di mana saja sama harus gitu, memang harus itu. Maka harus ada standarisasi pendidikan ya. Jadi iya betul. Jadi dinas terkait, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga daerah istimewa Yogyakarta harus setiap saat memetakan standar masing-masing lembaga pendidikan. Yang standarnya masih di bawah harus disupport, dibantu. Gimana caranya? Misalnya kualitas pendidiknya, kok di sekolah tertentu lebih rendah, ya yang sekolah yang tinggi kualitasnya digeser ke sekolah yang lebih rendah supaya merata kualitas. Saya punya pemikiran begini, kalau seperti itu yang dimau saya nggak perlu pakai zonasi. Jadi gini, dalam konteks saya itu namanya SD, SMP, SMA itu harus ada, tetap ada ujian akhir nasional. Jadi UAN itu tetap ada, diperlukan bukan sebagai penentu atau alat untuk meluluskan siswa, tapi itu sebagai instrumen untuk mengukur pemerataan pendidikan nasional. Jadi berfungsi untuk diagnostik ya. Betul. Ya. Jadi tidak untuk sekolah tertentu ini sudah standar belum? Ya, jadi kan di kelihatan nanti. Di mana ya? Jadi kalau meluluskan naik itu terlalu kejam ya. Enggak, urusan sekolah. Jadi umpamanya hasil uangnya jelek tapi ya biasa saja sekolah. Nanti kan masyarakat jangan menilai kan gitu. Jadi kita itu jangan terlalu apa ya. Kalau seperti saat ini itu kan menurut saya ini wah ini kurang pas lah. Gini Pak Indro, sejak UAN itu dihapus, Jogja itu sudah menyelenggarakan semacam ujian tapi tingkat daerah namanya ASPD. Bersama dengan Jawa Timur tahun kemarin menyelenggarakan ASPD.
ternyata ASPD ini ya identik dengan ujian itu, Iya. tapi masih berfungsi untuk alat seleksi masuk ke jenjang pendidikan di atasnya. Gitu. Nggak apa-apa Ya. Pak, tapi Gitu. itu kan ada kesepakatan. Artinya Iya. begini loh, kalau instrumennya itu satu, itu kan bisa untuk mengukur. Iya, Oh, ini betul. sekolah sana itu ternyata kok jauh Betul. sekali. Ada gapnya terlalu berapa ya? Iya. Yang kalau yang baik itu gapnya jangan lebih dari 2 digit dong. Jadi Iya, maunya iya. SMA itu SMA tertinggi itu, oh ini uannya sekian, terendah. Nah itu gapnya jangan terlalu tinggi, itu seperti itu. Nah supaya ada pemetaan gini kok. Caranya itu uang tetap ada. Betul. Uang itu dibilang lah ketika nanti akan ada penerimaan sekolah di jenjang tingkat itu kan sudah tahu mamanya dari SD mau ke SMP berapa ribu lulusan SD. Betul. Oh, kemudian kapasitas SMP di wilayah itu berapa. Iya. Nah, kemudian nanti yang SMP mau ke SMA juga bisa diketahui. Iya. Lulusan SMP berapa ribu. Itu Porsi- berarti menjadi ranahnya bidang perencanaan pendidikan di Betul, dinas itu. pendidikan. Nah, Itu mestinya punya Nah, data supaya nanti ada valid pemer- seperti itu. supaya ada pemerataan itu dipersentas. Iya. Jadi maunya lulusan anak SMP tahun ini sekian ribu itu nem antara sekian sampai sekian persen. Biasanya umumnya di atas 9. Rata-rata di atas 9 itu sekian persen. Antara 9 sampai 7 itu sekian persen. Antara 6 di bawah 7 sekian persen. Jadi ada pemerataan distribusi Nah, nilai. nanti Ya. ketika SMA itu dijatah. Iya, Kamu betul. yang nemnya sekian persen. Jadi nanti semua sekolah itu kan akan merasakan, oh sekolah saya itu juga akan mengajar anak pintar sekali, kemudian menengah, kemudian yang bawah. Iya, Gitu. iya, iya. Dan itu jangan dianggap kalau nemnya kecil, wah pasti buruk. Belum tentu, Pak. Iya, iya, Tidak bisa iya. untuk indikasi. Banyak faktor yang Banyak faktor. berbicara ya. Saya Ya. pengalaman anak saya. Iya, Ya, iya, anak iya. saya itu di SD underdog sekali, Pak. Iya. Underdog sekali. Bahkan saya itu sampai malu itu dia sekolah SMP di depannya itu lulus dari SD itu daftar saja nggak diterima sekolah rasa itu, tapi malah diterima menurut orang itu di SMP favorit. Di SMP. Lah, ketika di SMP itu ternyata mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Kalau di SD itu 10 besar di belakang, begitu SMP masuk kelas 1 semester 1 udah masuk 5 besar. Nah, Sampai luar biasa. lulus, sampai pindah SMA, sampai kuliah. Itu loh kok bisa ya? Luar Nah, biasa itu itulah. ya. Jadi Ya. mungkin ini Anak menemukan passionnya ya, Betul, jadi gitu. betul. Jadi tidak selamanya sekolah di kota mesti anak cepat menemukan passion seperti itu ya. itu. Jadi itu sangat personal ya. Betul ya, kan Gitu. mungkin faktornya banyak. Betul, Jadi banyak itu faktor lah, mungkin termasuk orang tua. betul. peran Sekolah, orang tua juga, ya, betul. betul, ya. Iklim sekolah juga menentukan loh, Ya, Pak. betul. Nah, bahkan saya teringat itu anak saya itu sejak SMP begitu SD itu masih underdog. Iya. Begitu SMP SMA itu hampir tidak pernah mengerjakan PR di rumah, hampir nggak pernah. Karena apa? PR itu selesai sekolah. Selesai di sekolah. Jadi mereka belajar itu begitu selesai bubar, kemudian keluar kelas dia kerjakan semua PR. Pikirnya kenapa kamu kerjakan itu? Biar nggak lupa tadi dijelaskan sama bapak ibu guru. Betul. Jadi ketika dijelaskan, oh ya tadi ini. Itu kalau semua murid seperti putranya Pak Endro itu bagus semua itu. Jadi gitu Iya. Pak. Nah, saya Iya, cuma iya, punya pemikiran seperti Iya, itu. iya, Cuma iya. lah sekarang itu jangan sedikit ganti kebijakan, ganti Iya, malu betul, saya iya, begini. iya. Sekarang nggak ada uang, Iya. sekarang tetap ada. Jadi Betul, uang itu iya. harus ada, Dan- tapi Ngomong-ngomong tentang UAN ya, Iya. itu ternyata membuka lapangan pekerjaan yang tidak sedikit. kok gitu. Banyak bimbel yang Oh, diserbu oleh nah, pelanggan, iya, iya. yang guru-guru yang dulu sore hari cuma nganggur, mereka punya pekerjaan, Iya, punya iya. penghasilan Iya. tambahan. Itu efek Untuk dari kompetitif, perusahaan ya, UAN iya, ya. iya. Jadi di Jogja ini sangat menjamur ya bimbingan belajar itu ternyata itu membuka lapangan pekerjaan yang Iya. tidak sedikit ya Pak ya gitu. Terus gini Pak, anak atau orang tua itu jangan ditekan bahwa pendidikan itu harus begini-begini, tapi berikan kebebasan, kepercayaan. Jadi nggak perlu diawasi ujian Iya, itu sampai iya, ada iya, LUN, iya, nggak usah iya, biasa. iya. Kita berikan kepercayaan seperti itu Pak. Iya, Jadi iya. mudah-mudahan ini Bagus, ya Pak. ada Ya. yang mendengar sehingga Iya. nanti opo ya gitu ya. Moga-moga setelah di viralkan ini Iya, iya, didengar oleh iya. banyak pihak, kemudian termasuk para pengambil kebijakan
bisa memperbaiki Baik, ya. sistemnya ya. Saya kira Mungkin begitu, Pak begitu, Pak. Budi. Oke. Kesempatan Lain kali kita ngomong ya, lagi. ya, terima kasih. Oke. Banyak masukan yang muncul Oke. di ngobrol-ngobrol kita ya. Betul, Terima oke. kasih. Oke. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.